Pagi Sobat Harjo, apa kabar semuanya? Hari ini Kalisa Kairina bakal manin Sobat Harian Jogja buat baca headline Harian Jogja hari ini. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke berita yang pertama nih. Berita pertama ada dari berita nasional kalau harga BBM sedang diusulkan untuk naik. Jadi dari Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara mengatakan akan berdiskusi nih dengan Badan Anggaran Banggar DPR seusai mendengar usulan harga BBM akan dinaikkan. Nah, usulan ini akan dibahas dalam laporan semester 1 APBN yang rencananya digelar hari ini tanggal 1 Juli 2022 di Banggar DPR. Kalau dari Ketua Badan Anggaran DPR sendiri, Said Abdullah menegaskan bahwa BBM itu nggak boleh dilepas ke harga pasar sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, berita ini bisa Sobat Harjo baca langsung di koran fisiknya Harian Jogja atau di harianjogja.com. Tapi masih ada nih beberapa yang boleh menerima BBM subsidi. Jadi dari Pertamina sendiri mulai hari ini sudah mendaftar kendaraan dan identitas pemiliknya di website Pertamina untuk kita-kita nih Sobat Harjo yang mau mendapat BBM subsidi. Ada 6 jenis kendaraan nih yang boleh menerima solar bersubsidi. Yang pertama ada transportasi darat, yaitu kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan umum berplat kuning, terus kendaraan angkutan barang, sama mobil layanan umum. Yang kedua ada transportasi air dengan motor tempel, ACSDP, dan transportasi laut berbendera Indonesia. Yang ketiga ada usaha perikanan, yaitu untuk nelayan yang memiliki kapal dengan berat kurang dari 31 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kedua ada pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi perangkat daerah. Yang keempat ada usaha pertanian nih untuk para petani atau kelompok tani dan usaha pelayanan jasa alam mesin pertanian dengan luas tanah kurang dari 3 hektar. Kemudian ada layanan umum atau pemerintah seperti krematorium dan tempat ibadah, panti asuhan dan panti jompo, terus ada yang terakhir rumah sakit tipe C dan D. Yang terakhir untuk yang bisa menerima solar bersubsidi itu adalah usaha mikro atau UMKM, yaitu industri rumahan dengan verifikasi dan rekomendasi dari perangkat daerah. Terus berita kedua nih, headline kedua ada dari dunia fashion nih. Buat Sobat Harjo yang suka sama fashion, katanya nih Philip Iswardono sedang mau mengangkat lurik sebagai wastra Indonesia. Jadi tanggal 25 Juni lalu, Philip sedang merayakan 15 tahun kiprahnya di industri fashion. Jadi dia menggelar fashion show tunggal bertajuk Love, Loyalty, Dedication yang digelar di Chandari Heaven Prambanan. Jadi di pergelaran ini, Philip menampilkan 72 busana yang terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama ini ada temanya Indonesian Culture yang menampilkan busana siap pakai dari eksplorasi kain-kain wastra Indonesia seperti lurik, tenun ikat, batik, dan sebagainya. Yang kedua ada mengangkat Two World United. Di sini Philip menonjolkan busana-busana out of the box, yakni koleksi dengan beragam warna-warna yang meriah dan fashionable ya pastinya. Kenapa sih Philip mau mengangkat lurik sebagai wastra Indonesia? Jadi menurut Philip, kain lurik ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang tak kalah kuat nih dari kain-kain yang lain seperti batik. Tapi sayangnya banyak yang nggak tahu kalau misalkan lurik sendiri merupakan kain tradisional yang tertua nih di Indonesia. Nah, cerita tentang Philip Iswardono yang ingin mengangkat lurik sebagai wastra Indonesia bisa dibaca di koran fisik Harian Jogja dan harianjogja.com. Berita ketiga kita akan beralih ke berita pendidikannya di Jogja nih. Kalau di PPDB 2022 ini SMA atau SMK negeri masih ada sisa kuota. Jadi beberapa sekolah masih menyisakan kursi kosong yang akan diisi dengan cara menarik calon siswa dari zonasi terjauh. Jadi beberapa tahun lalu di tahun 2021 beberapa sekolah yang itu sempat tidak terpenuhi kuotanya. Tapi di tahun ini justru mereka penuh, jadi harus menolak beberapa pendaftar. Nah, semua pendaftar ini akhirnya memasuki seleksi real time pada Kamis 30 Juni lalu. Terus semua pendaftar bisa mengetahui secara langsung diterima atau tidaknya di sekolah terima pada saat itu. Dari Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengatakan jumlah pendaftaran dalam PPDB SMA atau SMK 2022 di DIY sebanyak
36.000 lebih, terdiri dari SMK sekitar 20.000, terus yang paling di sini pendaftar terbanyaknya sebanyak 17.000. Namun tidak semua tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan kuota. Nah, dari Pemda DIY sendiri memfasilitasi nih kalau akan ada untuk menyarankan kepada pendaftar untuk membawa ke sekolah yang masih tersedia kursinya karena masih banyak yang sisa kuotanya. Berita terakhir yang mau Kaisa bacain itu ada dari kolom Dunia Unik, yaitu tentang seorang wanita yang berusia 30 tahun nih dari provinsi Hebei, Cina, melakukan diet ekstrim. Wanita yang tidak disebutkan namanya itu memiliki tinggi 165 cm dan kehilangan lebih dari 40 kg selama setahun terakhir, sehingga sekarang dia mengalami gangguan makan dan berat tubuhnya tertinggal 25 kg saja. Ini nggak baik ya buat diet ekstrim kayak gini. Nah, di sini juga dijelasin nih kalau dia mau mengadopsi diet yang sangat ketat setelah melahirkan bayi keduanya karena berat badannya telah mencapai 65 kg. Dia merasa dia agak kelebihan berat badan, jadinya dia mau diet ekstrim. Begitu. Nah, berita ini juga bisa dibaca lengkap di koran fiksi Harian Jogja dan harianjogja.com. Terakhir, Kalisa mau bacain top news Harian Jogja di 1 Juli 2022. Yang pertama ada aksi anak-anak yang disebut sebagai bagian dari upaya penyambutan Presiden Jokowi yang berkunjung ke Ukraina, yaitu menyanyikan lantang dengan lantang Indonesia Raya. Yang kedua, kepada Jokowi, Putin berjanji akan membahas krisis yang ada di Ukraina. Berita top news yang ketiga ada distribusi BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran. Jadi Pertamina membeberkan datanya. Yang keempat, mengingat sejarah 30 Juni, 3 astronot tewas dalam kecelakaan antariksa Soyuz 11. Ini menewaskan kosmonaut Vladislav Volkov, Georgi Debrosvolski, dan Viktor Pastrayev. Yang kelima, ada anomali La Nina lemah di DIY, curah hujannya bertambah. Yang keenam, ada aturan jilbab di SMPN 2 Turi yang direvisi setara institut ini tapi masih belum clear nih aturan jilbabnya ini. Yang terakhir di top news kita hari ini ada setelah bertemu KPK, pesan Sultan DIY ada beberapa pesan yang disampaikan Sultan DIY kepada kepala daerah dan pejabat di DIY. 7 berita ini bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Itu dia headline-headline yang ada di Harian Jogja hari ini. Sampai ketemu besok untuk pembacaan headline Harian Jogja besok.